Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas besar. Apa kabar hari ini? Anak-anak kelas besar pasti dalam keadaan sehat dan gembira, semoga ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari Senin 22 Februari 2021. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut masuk ke dalam pembelajaran kita, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, jangan lari-lari ya. Berdoa bersama-sama Bunda Ida, ikuti kata-kata Bunda Ida ya, duduk manis yuk. Doa sama-sama ya, yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa ya. Seperti biasanya sebelum kita masuk pada pembelajaran kita akan bernyanyi bersama Bunda Esther. Yuk, kita bernyanyi bersama. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bunda mau bercerita tentang katak yang sombong. Siap ya? Anak-anak mendengarkan cerita dan nanti Bunda akan bertanya. Oke? Di sebuah hutan hiduplah katak, ayam, tikus, semut, dan kumbang. Suatu hari, mereka semua pergi berjalan-jalan dan datang di tepian sungai. Melihat air di sungai, kataknya sangat senang dan berkata, "Ayo semua, kita lompat dan kita berenang," kata si kumbang. "Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya berenang,"
Si katak tertawa. Kalian gak bisa berenang, kasihan sekali. Kataknya lompat ke dalam air dan menertawakan teman-temannya. Lalu temannya berkata, katak itu sombong sekali. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, betul. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang akan kita lakukan? Aku punya ide. Ayo kita buat sebuah perahu. Oke, aku akan ikut. Aku juga. Ayo kita siapkan barang-bahannya ya teman-teman. Oke. Lalu mereka mengumpulkan bahan-bahan. Mereka mengambil daun, ranting, dan tali. Lalu mereka membuat perahu dari daun. Dan tidak lama kemudian mereka bisa membuat sebuah perahu. Kemudian mereka mendorong perahu buatan itu ke dalam sungai. Lalu mereka menaiki perahu itu dan mereka pun berlayar di tengah-tengah sungai itu. Si katak pun melihat teman-temannya. Teman-teman, aku ikut dong. Tapi dia tertinggal sendirian. Dan sedangkan teman-temannya asik berlayar di tengah sungai. Nah, anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Wah, seru ya. Teman-teman si katak meskipun tidak bisa berenang, tetapi bisa membuat perahu sendiri. Anak-anak, seperti cerita tadi, kalau kita bisa melakukan sesuatu dan teman-teman yang lain gak bisa, kita tidak boleh menjelek-jelekan teman kita, tidak boleh meremehkan teman-teman kita. Kamu gak bisa berenang, lihat nih aku bisa berenang, aku hebat loh bisa berenang. Wah, teman-temannya si katak menjadi tidak suka kepada si katak. Jadi pelajarannya hari ini, kita tidak boleh menjadi sombong kalau kita bisa dan teman-teman kita tidak bisa. Tapi kita harus mengasihi, berbuat baik kepada teman-teman kita. Jangan membuat teman kita sedih. Kalau kita mengejek mereka, pasti teman-teman akan merasa sedih dan tidak mau lagi berteman dengan kita. Oke? Sekarang Bunda mau memberikan pertanyaan dari cerita kita tadi. Siap ya? Pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Ada siapa saja ya? Betul, ada katak, ada siapa lagi? Semut, ada kumbang, dan ada bebek kecil. Nah, hebat. Sekarang nomor 2. Di manakah cerita tadi terjadi? Di mana? Di hutan atau di pasar? Di hutan, betul. Pertanyaan ketiga. Siapakah yang bisa berenang dalam cerita tadi? Yang bisa berenang? Semut atau katak? Betul, katak. Kemudian, apakah yang dilakukan teman-teman si katak? Membuat perahu atau membuat pesawat? Membuat perahu. Betul. Hebat anak-anak. Hari ini Bunda sudah selesai bercerita. Ingat, jadilah teman yang baik. Tidak boleh mengejek teman-teman kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Anak-anak, ayo kita belajar mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Jangan seperti si katak yang sombong, yang suka mengejek teman-temannya.
Ayo kita belajar berkata yang baik. Misalnya memuji teman-teman atau keluarga kita dengan cara seperti gambar ini. Tunjukkan jempol, katakan hebat, kamu hebat. Atau dengan cara bertepuk tangan, wow, kamu hebat, seperti gambar yang berikut ini. Atau dengan menunjukkan 3 jari kita dan telunjuk dan jempol bertemu seperti gambar ini. Oke, itu bagus sekali. Bisa anak-anak semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, karena itu Bunda kasih jempol. Oke, bagus ya ceritanya dari Bunda Esther tadi. Pasti anak-anak senang. Nah, hari ini setelah kita berdoa, kita bernyanyi, kita mendengarkan cerita dari Bunda Esther, sekarang tiba saatnya kita belajar. Hari ini tema kita masih pada alat transportasi. Apa itu alat transportasi? Siapa yang masih ingat? Transportasi itu suatu alat yang bisa memindahkan kita seperti benda, seperti mobil, pesawat, kapal, perahu yang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dari Jogja mau ke Jakarta, kita harus pakai alat transportasi. Apa itu? Kereta api. Kita mau ke Surabaya, mau pakai apa? Pakai mobil. Nah, itu namanya kita pakai transportasi mobil. Kita mau pakai apa lagi? Kita mau ke Bantul, kita mau naik sepeda. Nah, kita pakai alat transportasi sepeda. Alat transportasi itu ada banyak. Ada transportasi darat, seperti apa ya? Transportasi darat itu seperti kereta api yang di darat, mobil, bus, terus apalagi sepeda, terus apalagi becak, andong, itu termasuk alat transportasi. Pokoknya yang bisa bergerak, memindahkan Bunda dan memindahkan anak-anak dari tempat satu ke tempat yang lain, itu namanya transportasi. Nah, transportasi air juga ada. Transportasi air itu seperti apa ya? Kapal yang jalannya di air, pokoknya itu namanya kapal, perahu, rakit. Nah, itu namanya alat-alat transportasi yang di air. Nanti minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang transportasi yang ada di udara, tapi nanti minggu depan. Kalau kali ini alat transportasi air dulu. Nah, hari ini Bunda akan bercerita tentang temanya alat transportasi. Subtema kita adalah alat transportasi air. Terus materi kita, pokoknya yang akan kita belajar hari ini adalah tentang kapal. Siapa yang sudah pernah dengar kapal? Apa ya kapal itu? Wah, saya Bunda. Kapal itu yang di air Bunda, yang besar sekali, yang bisa bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Semua sudah pernah naik kapal. Bunda dulu kalau mau pulang ke Manado mesti naik kapal. Kapalnya besar sekali. Itu nanti di lautan ya, di lautan seperti ini. Di lautan nanti bisa berhari-hari karena kalau mau ke satu pulau ke pulau yang lain enggak deket deh, jauh. Ternyata jauh. Kalau naik kapal itu bisa berhari-hari, bisa. Kalau dulu itu bisa sampai berbulan-bulan, tapi sekarang karena teknologinya canggih, jadi hanya bisa ditempuh 1 minggu, lain kali cuma berapa hari kalau naik kapal. Naik kapal itu asik sekali. Karena apa? Karena kita berjalan, karena kita di atas air. Senang kan lihat air gitu, ada air, bisa lihat ikan, bisa lihat pulau-pulau yang bagus-bagus karena kita naik kapal. Terus kapal itu dibuat oleh manusia dari besi dan baja. Dibuat oleh manusia ya kapal itu supaya itu bisa untuk kendaraan di laut. Nah, kapal itu ada banyak jenisnya.
ada kapal penumpang, ada kapal barang, ada kapal perang, terus ada kapal tangki. Nah, kapal tangki itu apa, Bunda? Kapal tangki itu kapal yang memuat minyak. Minyak hanya isinya minyak, itu nanti bisa dikirim ke negara lain. Nah, itu namanya kapal tanker, namanya tanker ya. Nah, terus ada kapal perang. Kapal perang itu apa, Bunda? Kapal perang itu punyanya ABRI atau punyanya tentara. Itu kapal itu nanti kapal perang itu besar sekali. Di situ itu nanti ada pesawat tempurnya, ada bandara kecilnya ya. Biasanya di kapal perang itu, kalau untuk yang negara-negara yang maju seperti Amerika itu punya kapal perang yang besar sekali. Di situ itu ada bandara kecilnya deh, ada untuk helikopter mendarat, ada pesawat tempur mendarat, karena saking canggihnya. Itu namanya kapal perang. Kapal perangnya tentara. Kalau kapal pesiar, apa itu kapal pesiar, Bunda? Kapal pesiar itu untuk kapal penumpang, sama seperti kita kalau di darat itu naik bis. Nah, kalau di laut itu kita naik kapal pesiar. Nah, kita bisa ke pulau yang satu, ke pulau yang lain dengan naik kapal. Nah, nanti Bunda melihatkan beberapa contoh kapal-kapal yang ada ya. Yuk kita bersama-sama melihat contoh-contoh kapal ya. Halo adik-adik, yuk kita belajar apa saja sih alat-alat transportasi laut. Ini dia kapal yang larinya kencang sekali, namanya speedboat. Kalian suka bepergian, pasti pernah melihat yang satu ini, namanya kapal feri. Kalau yang satu ini kapal penumpang terbesar sedunia, namanya kapal pesiar. Kapal ini termasuk yang terbesar juga, tapi untuk memuat barang, namanya kapal barang. Sedangkan untuk yang satu ini untuk memuat bahan bakar minyak, namanya kapal tanker. Adik-adik suka makan ikan. Nah, ini dia kapal penangkap ikan. Wow, kapal ini bisa melaju di bawah air loh, namanya kapal selam.
Yang terakhir, kapal terbesar dan biasa digunakan untuk kegiatan militer. Namanya kapal induk. Oke, tadi anak-anak sudah melihat beberapa contoh kapal-kapal ya. Nah, sekarang kita mau membuat hasil karya tentang kapal. Bunda punya kapal apa ini? Kapal yang terbuat dari koran. Nah, koran yang sudah Bunda bagikan itu kita bersama-sama membuat kapal dari koran. Nah, korannya itu kayak yang Bunda sudah bagikan itu Bunda sudah potong ya, jadi sudah rapi ya. Lihat. Nah, sudah jadi kotak ya, persegi sama ya. Terus nanti cara membuatnya kita lipat menjadi segitiga, dilipat dua dari begini, terus kita lipat jadi begini, jadi segitiga ya. Setelah jadi segitiga kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Gampang ya cara membuat kapal itu. Jadi begini ya. Nah, sesudah itu kita tekuk, ambil tengah-tengahnya, ambil yang tengah-tengahnya, ambil tengah-tengahnya, langsung kita lipat jadi bentuk segitiga lagi. Jadi koran itu bisa kita buat mainan, seperti kita akan membuat kapal. Jadi kita punya mainan, tidak usah beli mainan lagi, kan ada koran, kita buat mainan yang sederhana. Nah, setelah jadi seperti topi begini, kita lipat lagi ya, kita buka lagi, kita tekuk begini, kita tekuk. Nah, kita tekuk jadi segi empat lagi, terus kita lipat lagi ya. Supaya semakin tebal semakin kuat. Nah, jadi seperti topi lagi, kita lipat lagi ya, satu kali lagi ya biar kuat. Tapi kalau sebenarnya sudah jadi, tapi biar lebih kuat anak-anak menambah satu lipatan lagi. Nah, sudah jadi seperti ini. Nanti anak-anak buka. Dibuka, ditekuk gini. Nah, sudah jadi kapal. Sudah jadi kapal ini. Nah, ini kapal kita sudah bisa membuat sebuah kapal. Nah, ini kapalnya agak gede, yang Bunda sudah buat ini agak kecil. Jadi kapal ya, kita bisa main di ember. Nah, main di ember, dia tidak akan tenggelam. Nah, nanti kita bermain kapalnya di dalam air, tapi tidak boleh main dalam rumah loh ya, di kamar mandi boleh. Terus ini kita sudah menjadi kapal. Korannya sudah Bunda bagi dan Bunda sudah potong biar rapi ya. Anak-anak tidak usah memotong lagi, tinggal anak-anak lipat dengan segitiga seperti tadi ya. Jadi sebuah kapal. Oke? Itu tadi cerita dan hasil karya kita tentang kapal. Jangan lupa ya, kapal itu merupakan alat transportasi air ya. Oke anak-anak, sebelum kita berpisah, Bunda berpesan kalau anak-anak harus rajin-rajin menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan supaya kita tidak terkena penyakit. Anak-anak harus banyak makan, harus banyak istirahat, jangan main terus. Terus
harus dengar-dengaran sama mama sama papa. Jangan ngeyel ya kalau di rumah. Kalau mama bilang bubuk siang, maem yang banyak, maem. Terus kalau mama papa bilang jangan banyak jajan ya, maemnya di rumah saja. Ya, karena mama papa kan tahu kalau di luar itu banyak penyakit ya sekarang. Jadi kita mesti berhati-hati ya menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker. Terus anak-anak selalu harus ingatkan papa sama mama untuk selalu pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Oke, itu pesan-pesan Bunda hari ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, jaga kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.